Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-28. Dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terdapat kebencian yang mendalam antara orang Yahudi dan orang Samaria. Sebuah ras campuran yang malang yang hanya menerima sebagian dari kitab suci Yahudi dan memiliki gagasan mereka sendiri tentang kedatangan Mesias. Namun kita telah membaca kisah tentang orang Samaria yang baik hati, yang menolong seorang musafir yang terluka, yang diabaikan oleh imam Yahudi dan orang Lewi. Kini hanya seorang Samaria yang kembali untuk bersyukur kepada Yesus atas kesembuhan dari penyakit kusta. Orang Samaria adalah orang asing yang secara geografis justru dekat dengan Yesus, tetapi dibenci oleh orang Yahudi. Jika orang Samaria dapat menjadi teladan bagi orang Yahudi, begitu pula banyak orang asing lainnya dapat menjadi teladan. Dalam pewartaan awalnya, Yesus menjanjikan keselamatan kepada orang-orang non-Yahudi, dan Lukas tidak melewatkan kesempatan untuk menunjukkan kepada kita orang-orang non-Yahudi yang siap untuk keselamatan. Perwira Kafarnaum yang membangun sinagoga dan yang putranya disembuhkan, para tamu untuk perjamuan yang dipanggil dari berbagai jalan raya dan persimpangan. Saudari dan saudara, Lukas sepertinya sedang mempersiapkan bagian kedua, yaitu di dalam kisah para rasul, di mana kabar baik akan menyebar ke segala ujung bumi, bahkan ke Roma sendiri. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, salah satu langkah terpenting sebelum Konsili Vatikan kedua adalah mengundang perwakilan non-Katolik sebagai tamu kehormatan ke konsili. Salah satu langkah terpenting Vatikan kedua sendiri adalah mempelajari bagaimana umat dari agama lain dapat diselamatkan dan diselamatkan oleh Kristus, bahkan tanpa iman yang eksplisit kepadanya. Dan bagaimana kita semua dirangkul bersama oleh Kristus. Penyembuhan orang Samaria dan ucapan terima kasihnya memicu rangkaian pemikiran yang tidak dapat diubah. Saudari dan saudara yang terkasih, seringkali kita menerima segala sesuatu di dalam hidup ini sebagaimana seharusnya. Kita menerima begitu saja banyak hal hidup, kesehatan, orang tua, anak-anak, adik kakak, teman, pekerjaan, hasil yang sebagainya. Namun apakah kita telah menunjukkan sikap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang kita miliki dan atas hidup kita sendiri? Padahal kita bahwa tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa, dan tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu selayaknya kita selalu harus bersyukur kepada Tuhan. Dan salah satu cara untuk menyatakan syukur itu dengan rajin mengikuti perayaan Ekaristi. Karena Ekaristi adalah salah satu perayaan syukur. Kebesaran Allah mengatasi besarnya rasa syukur manusia. Barang siapa ingin merasakan karunia Allah, tidak ada jalan lain kecuali bersikap terima kasih yang besar, memuliakan dan memuji Allah. Ia memuliakan Allah dengan suara nyaring dan tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya.
selalu dan di mana-mana mengucap syukur di dalam dan dengan perantaraan Kristus. Inilah satu-satunya sikap hidup yang mungkin dan layak, sesuai dengan kedudukan kita sebagai anak-anak Allah. Tahu bahwa kesembuhan, keselamatan berasal dari Allah. Amin.